Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun kelima Hijriyah, Nabi Muhammad SAW menghadapi peperangan yang bernama Perang Ahzab atau Perang Khandaq, di mana saat itu kaum kafir Quraisy beserta kaum Yahudi menyerbu Madinah dengan 10.000 pasukannya yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Bahkan menurut ahli sejarah, ada yang mengatakan pasukan ini sampai berjumlah sekitar 23.000 pasukan. Menghadapi ini, baginda Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh sahabatnya untuk bermusyawarah. Bagaimana seandainya kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang ini keluar kota Madinah dan menghadapinya di dalam kota, untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar di dalam kota Madinah, terutama bahaya yang akan ditimbulkan, yang akan menimpa para orang tua, orang perempuan dan anak-anak. Namun kemudian muncul sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau orang Persia, orang Iran, yang mengusulkan agar baginda Nabi membuat parit di sekeliling kota Madinah untuk melindungi kota Madinah dan menghadang atau menghambat laju pasukan musuh. Usul ini akhirnya diterima oleh baginda Nabi. Namun demikian, baginda Nabi harus berpacu dengan waktu karena kaum kafir Quraisy sudah berangkat menuju Madinah. Akhirnya Nabi mengerahkan seluruh penduduk Madinah, baik tua maupun muda, baik itu remaja, bahkan anak-anak sekalipun, mereka dikerahkan oleh Nabi untuk saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling bantu-membantu, bergotong royong membuat parit yang sepanjang ratusan meter ini. Bahkan Nabi sendiri langsung turun tangan, mengangkat batu-batu, dan beliau terus memberikan semangat kepada penduduk Madinah dengan ucapan beliau yang terkenal, La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Akhirnya berkat persatuan dan kesatuan dan gotong royong dari komponen rakyat Madinah, dalam waktu 6 hari parit ini selesai dibuat. Dan betul, pada akhirnya strategi ini sangat efektif dan mampu menghambat laju pasukan musuh untuk masuk kota Madinah. Akhirnya kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Mereka terpaksa hanya bisa mengepung dari luar kota Madinah selama hampir 1 bulan, tepatnya sekitar 27 hari. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong umat Islam dengan mengirimkan badai yang memporak-porandakan seluruh kaum kafir Quraisy, dan mereka lari tunggang langgang kembali lagi ke Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Bahwa sebesar apapun permasalahan yang dihadapi oleh satu bangsa atau oleh suatu masyarakat, kalau kita hadapi dengan rasa kebersamaan, rasa persatuan, dan gotong royong, maka seluruh masalah itu akan lebih mudah untuk dihadapi. Begitu juga dengan saat ini, ketika bangsa Indonesia menghadapi wabahnya atau merebaknya COVID-19 ini atau virus corona, kita harus hadapi dengan bersama-sama, dengan bersatu padu, mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dan ini sejalan dengan ajaran agama Islam. Islam sangat menganjurkan agar kita semua saling bersatu. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Sejalan dengan hal ini, maka anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing ini perlu kesadaran bersama untuk mengikutinya, untuk mensukseskannya, baik dari para ulamanya maupun seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kalau kita niatkan ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menggariskan kita boleh bergotong royong, saling bawa-membawa dalam dua hal. Yang pertama yaitu untuk mencegah kemafsadatan, kemadorotan, darul mafasid. Sebagaimana sekarang ini kita harus sama-sama mencegah kemadorotan, mencegah kemafsadatan, mencegah meluasnya wabah corona yang ganas ini. Atau yang kedua, diperbolehkan oleh Islam kita bergotong royong dalam rangka untuk jalbul masoleh, meraih kemaslahatan, membangun bangsa ini dengan bersama-sama. Itu semua sangat dianjurkan oleh agama Islam. Bahkan dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah dengan neraka wel pada surat Al-Ma'un, yaitu wayamna'u dal ma'un, termasuk orang-orang yang mencegah orang-orang dari saling tolong menolong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu saat ini perlu kesadaran bersama dari kita semua, dari seluruh komponen bangsa, pemerintah, umarok dan ulamanya, pejabat dan rakyatnya bersatu padu, bahu-membahu, saling tolong menolong dalam rangka untuk mencegah wabaknya virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan persatuan kita, dengan niatan kita yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.